Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelatihan, saya Abdul Halik, Widya Iswara Ahli Muda pada Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Wilayah 3 Rumpin, Kementerian Kehutanan. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan agroforestry. Mari kita mulai dengan memahami apa itu agroforestry dan mengapa perencanaan yang matang sangat penting untuk keberhasilannya. Apa itu agroforestry? Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021, agroforestry adalah optimalisasi pemanfaatan lahan dengan sistem kombinasi tanaman berkayu, buah-buahan, atau tanaman semusim yang tujuannya untuk apa? Yaitu menciptakan interaksi ekologis dan ekonomis antara komponen penyusunnya. Agroforestry bukan sekedar menanam pohon. Ini adalah sistem yang menggabungkan aspek ekologi dan ekonomi. Di satu sisi, kita memulihkan fungsi hutan dan lahan. Di sisi lain, kita memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ini adalah win-win solution yang seharusnya kita tuju. Dalam sistem agroforestry, kita mengintegrasikan tanaman kayu-kayuan seperti jati atau mahoni dengan tanaman pertanian seperti jagung atau kopi. Hasilnya, tutupan lahan yang meningkat dan pendapatan masyarakat yang bertambah. Ini adalah solusi cerdas untuk mengatasi degradasi lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi, bagaimana agar agroforestry berhasil? Kita harus memulai dengan perencanaan yang matang. Itulah mengapa dalam video ini kita akan membahas 4 aspek utama: sasaran lokasi, prakondisi masyarakat, pemilihan jenis tanaman, dan penyusunan rancangan kegiatan. Semua ini adalah langkah-langkah kunci yang tidak boleh diabaikan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021, sasaran lokasi agroforestry meliputi daerah aliran sungai atau DAS prioritas, danau prioritas, daerah tangkapan air waduk, dan daerah rawan bencana. Lokasi ini membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Di kawasan hutan lindung, agroforestry bisa diterapkan dengan prinsip yang ketat. Tujuannya adalah optimalisasi pemanfaatan ruang tumbuh tanpa mengurangi fungsi utama hutan lindung. Artinya, tidak ada penebangan pohon, tidak ada penggunaan alat berat, tidak ada perubahan bentang alam. Di sini, agroforestry bukan sekedar tentang produktivitas, tapi juga tentang keberlanjutan. Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil tidak merusak ekosistem, justru akan memperkuatnya. Berbeda dengan hutan lindung, di kawasan hutan produksi, agroforestry bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan. Kombinasi tanaman kayu-kayuan seperti jati dan mahoni dengan tanaman pertanian atau hasil hutan bukan kayu seperti karet atau kemiri bisa menjadi solusi untuk memulihkan lahan terdegradasi. Tidak hanya di kawasan hutan, agroforestry juga bisa diterapkan di lahan milik masyarakat. Prinsipnya tetap sama, optimalisasi pemanfaatan ruang tumbuh tanpa merusak lingkungan. Prakondisi masyarakat adalah proses persiapan dan pemberdayaan masyarakat sebelum memulai kegiatan agroforestry. Tujuannya adalah memastikan masyarakat memahami manfaat, teknik, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan agroforestry. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, mustahil agroforestry bisa berhasil. Itulah mengapa sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan menjadi kunci utama dalam mempersiapkan masyarakat. Prakondisi masyarakat terdiri dari 3 kegiatan utama: sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan. Ketiganya harus dilakukan secara berurutan dan terintegrasi agar memastikan masyarakat siap secara mental dan teknis. Pertama, sosialisasi. Ini adalah langkah awal untuk menyebarluaskan informasi tentang program pemerintah terkait rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk di dalamnya agroforestry. Sosialisasi mencakup tujuan, manfaat, dan tahap pelaksanaan kegiatan.
Tujuannya adalah membangun kesadaran dan dukungan dari masyarakat. Tapi sosialisasi saja tidak cukup. Masyarakat juga perlu dibekali dengan pengetahuan teknis. Disinilah penyuluh kehutanan berperan. Penyuluh kehutanan memberikan pemahaman tentang teknik penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Penyuluhan ini harus praktis dan mudah dipahami. Misalnya, bagaimana memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan, bagaimana mengatur pola tanam, atau bagaimana mengelola hasil panen agar bernilai ekonomis. Namun, pengetahuan teknis saja tidak menjamin keberhasilan. Disinilah pendampingan menjadi krusial. Pendampingan dilakukan untuk membantu masyarakat menghadapi dan menyelesaikan masalah selama pelaksanaan agroforestry. Ini adalah proses yang intensif dan berkelanjutan. Pemilihan jenis tanaman yang tepat sangat penting untuk memastikan agroforestry berjalan dengan baik. Tanaman harus sesuai dengan kondisi lingkungan, memberikan manfaat ekonomi, dan mendukung kelestarian lingkungan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam memilih jenis tanaman agroforestry. Pertama, tujuan penanaman. Apakah untuk pemulihan fungsi hidrologis, peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu, atau untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan? Kedua, kita harus mempertimbangkan jenis HHBK potensial dan unggulan lokal. Tanaman seperti karet, kemiri, atau buah-buahan lokal tidak hanya mudah tumbuh, tetapi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Ketiga, kondisi agroklimat setempat. Jenis tanaman harus sesuai dengan iklim, ketinggian, dan kesuburan tanah. Misalnya, kopi membutuhkan iklim sejuk, sementara karet bisa tumbuh di daerah yang lebih panas. Keempat, kultur budaya dan sosial ekonomi masyarakat. Tanaman yang dipilih harus sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan masyarakat agar bisa diterima dan dikelola secara berkelanjutan. Penyusunan rencana kegiatan melibatkan pembentukan tim, identifikasi lokasi, pengolahan data, dan penyusunan naskah rancangan. Ini adalah tahap di mana ide-ide besar diwujudkan menjadi rancangan konkret yang siap dilaksanakan. Pertama, kita harus membentuk tim penyusun yang kompeten. Tim ini bisa terdiri dari Balai Pedas HL, dinas provinsi atau kabupaten kota yang membidangi kehutanan, pemangku kawasan, dan bahkan perguruan tinggi. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun rancangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, tim harus menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Ini termasuk peta-peta seperti peta RTN RHL atau RU RHL DAS, tally sheet untuk identifikasi kondisi lapangan, serta peralatan pemetaan seperti GPS, kompas, dan drone. Semua ini adalah alat penting untuk memastikan rancangan didasarkan pada data yang akurat. Tahap selanjutnya adalah identifikasi lokasi. Ini dilakukan melalui dua cara, orientasi peta dan orientasi lapangan. Orientasi peta membantu kita menentukan calon lokasi penanaman, sementara orientasi lapangan memastikan bahwa lokasi tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Identifikasi tegakan awal juga penting. Ini bisa dilakukan dengan metode remote sensing menggunakan citra satelit atau metode terrestris dengan sampling langsung di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah tegakan per hektar dan kondisi lahan secara detail. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah pengolahan data. Data biofisik dan sosial ekonomi dianalisis untuk menghitung kebutuhan bahan, tenaga, dan biaya. Ini juga menjadi dasar untuk menentukan pola tanam dan membuat peta poligon tertutup. Tahap terakhir adalah menyusun naskah rancangan kegiatan. Naskah ini berisi informasi lengkap tentang lokasi kegiatan, peta situasi dan lokasi, gambar pola tanam, rincian kebutuhan bahan dan tenaga, serta rencana tata waktu pelaksanaan.
Agroforestry bukanlah hanya tentang pertanian dan kehutanan, tetapi tentang menciptakan sistem yang berkelanjutan untuk masa depan. Ini adalah solusi cerdas untuk mengatasi degradasi lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam video ini, kita telah membahas 4 aspek utama perencanaan agroforestry. Yang pertama, sasaran lokasi, kedua, prakondisi masyarakat, ketiga, pemilihan jenis tanaman, dan keempat, penyusunan rancangan kegiatan. Semua ini adalah langkah-langkah kunci yang tidak boleh diabaikan jika kita ingin mencapai keberhasilan. Jadi, apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Bagaimana Anda melihat potensi agroforestry di daerah Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan insight menarik lainnya tentang agroforestry dan topik-topik terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Mari bersama-sama menciptakan agroforestry untuk masa depan yang lebih baik. Dengan perencanaan yang matang, kolaborasi yang kuat, dan komitmen yang berkelanjutan, kita bisa menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.